habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta seluruh para umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf mengganggu aktivitas 1 sampai 6 santriwati karena pada malam hari ini udah tahu belum kita dari mana? Udah tahu belum? Oke, tadi kata Ustadz Bang Andi kan katanya pepatah kata tak kenal maka kenakan kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa, Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang S1. Nah, kami dari program studi pendidikan agama Islam ditugaskan gitu ya untuk PKM atau yang artinya pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentunya di sini ada yang udah SMA kelas 3, ada yang lulus. Ada kan? Coba acungkan. Ada berapa coba? Nah, kira-kira kalian udah menentukan belum mau masuk kemana, terus selanjutnya kemana? Ada yang lanjut ke perkuliahan? Yang lanjut ke perkuliahan ada? Coba acungkan tangan lagi. Ayo. Ya udah lanjut aja ya. Nah, di sini kita tuh dapat tugas dari mata kuliah hadis tarbawi. Nah, kalian udah tahu belum? Hadis tentunya udah tahu kan hadis? Tahu ya. Nanti kita akan menjelaskan mengenai hadis tersebut. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Mubarak, sudah tahu kan? Tahu lah. Oke. Dan yang selebihnya nanti kita kenalan lagi di pemateri. Nah, sebelum masuk, kita alihkan dulu kepada moderator kita yang sangat cantik tentunya. Kami silakan. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Badu. Baik, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam, angkatan 2021 dari kelas PAI 4A. Jadi sekarang kita semester 4 gitu. Nah, di sini kita akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai hadis. Oke. Sebelumnya, perkenalkan saya moderator Ersa Mutiani. Kemudian ada pemateri 1 yaitu Saya sendiri Muhammad Fadil Mubarak. ada pemateri 2 yaitu saya sendiri Alicia Musuka. Dan yang terakhir ada saudari saudara saya sendiri yaitu Ahmad Rizky Ramadan. Oke, jadi yang ini Fadli, Ersa, Alivia, dan Rizky. Kemudian yang kakak di sana itu namanya Badri, dan satu lagi kami ada Teh Kairana, kebetulan lagi ada yang dikerjain, jadi tidak bisa hadir seperti itu. Nah, di sini langsung aja ya kita lanjut ke pemateri pertama yaitu Fadli yang menjelaskan mengenai pengertian hadis, kemudian penjelasan mengenai ucapan. Digulung. Baik, terima kasih kepada TR Samudiani sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama yaitu tentang hadis, dan tentunya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Yang tadi di awal tadi kan saya udah menanyakan kepada kalian. Tentunya pada tahu hadis? Tahu kan? Mungkin yang di Man Aliyah belajar hadis juga ya. Sebelumnya ada yang di MTS ataupun di SDIT mungkin sudah tahu tentang apa itu hadis. Tapi kalian udah tahu belum pengertian dari hadis itu sendiri itu seperti apa? Ada yang tahu belum? Ayo santriwannya ada yang udah tahu belum? Belum, benar. Ini mau ditulis atau enggak? Dijelaskan, tapi kalau misalkan kalian mau nulis boleh silakan gitu. Saya numpang berdiri ya.
kelihatan nggak yang belakang? Bentar. Oke, kita pakai peta konsep aja ya biar kalian menulis juga seperti itu. Baik, di sini saya menjelaskan tentang hadis yang terlebih dahulu. Boleh ditulis silahkan. Nah, hadis gitu ya, menurut bahasa ini adalah sesuatu yang baru gitu. Nah, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat gitu. Nah, hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberikan, diperbincangkan dan juga dipindahkan dari seorang kepada orang lain gitu. Nah, menurut istilah syara juga ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik dari perbuatan, ucapan ataupun pengakuan. Sudah? Belum? Ulang. Sudah juga? Tulis biar jadi pengetahuan baru buat kalian gitu ya. Nah, di dalam hadis juga ada beberapa hadis ya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, ataupun Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad Ibnu Hanbal dan yang lainnya. Nah, kitab-kitab hadis juga sering disebut sebagai kutubus sittah atau 6 kitab atau 6 koleksi hadis utama. Nah, selain itu juga gitu ya, terdapat pula kitab-kitab hadis lain yang diakui keasliannya, kayak seperti Muwatta Imam Malik dan Musnad Imam Syafi'i, seperti itu. Adapun untuk pembagiannya sendiri gitu, ini mengenai tentang hadis, dan hadis itu dibagikan ada qauliyah, ada fi'liyah, dan juga ada takriyah. Apa sih hadis qauliyah? Apa sih hadis fi'liyah? Apa sih hadis takriyah? Gitu. Ada yang tahu sebelumnya? Ada yang belum? Oke, kita jelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada hadis qauliyah. Hadis qauliyahnya atau disebut juga sebagai ucapan gitu ya. Nah, hadis ini isinya merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala namun disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kata-katanya sendiri. Nah, hadis qauliyah ini merupakan salah satu sumber hukum Islam yang sangat penting. Nah, salah satunya itu adalah dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6137 dan Muslim nomor 1716 yang artinya, barang siapa yang memusuhi waliku maka aku akan memberi peranginya, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada fardu, dan terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Nah, referensi hadis oleh ini bisa terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga kitab hadis yang diakui sebagai sumber utama hadis yang sahih dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari agama Islam. Jadi intinya ini hadis oleh ini adalah hadis ucapan, seperti itu. Sudah mengerti? Lanjut ya, lanjut gak? Boleh, lanjut. Kedua ada fi'liyah. Nah, hadis fi'liyah ini adalah salah satu jenis hadis yang berisi perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, atau tindakan beliau yang diceritakan oleh para sahabat atau orang lain yang berada di lingkungan beliau. Nah, hadis fi'liyah ini sering digunakan sebagai sumber ajaran dalam Islam karena perbuatan Nabi Muhammad SAW ini dipandang sebagai contoh yang baik dan patut diteladani oleh umat muslim. Nah, salah satu contoh hadis fi'liyah ini adalah dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk memindahkan batu yang memiliki zikir Allah Subhanahu wa taala di dalamnya kecuali jika memang diperlukan. Nah, referensi hadis ini dapat dilihat dari kitab Sahih Muslim, salah satu kitab hadis paling terkenal dan dianggap sebagai salah satu sumber utama dalam ajaran Islam. Seperti itu. Jadi tadi kita udah menjelaskan tentang hadis qauliyah, ucapan, dan hadis fi'liyah, perbuatan. Dan yang terakhir nih, hadis takriyah. Ada yang tahu tidak hadis takriyah itu apa? Takriyah. Oke, langsung aja ya. Hadis takriyah. Hadis takriyah ini adalah sebuah ungkapan yang merujuk pada sebuah hadis yang memperbolehkan praktik takriyah. Nah, dalam hal-hal yang membutuhkan kebohongan demi kepentingan yang lebih besar. Bentar ya. Nah, jadi hadis fi'liyah ini perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti
seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaan mengadili dengan salat. Mohon maaf, diulangi. Hadis takrir ini adalah perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan berbentuk ucapan ataupun perbuatan. Nah, sedangkan ikrar itu adalah dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu. Nah, sehingga dengan adanya ikrar atau persetujuan itu, bila seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengungkapkan sesuatu ucapan di hadapan Nabi gitu, atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, seperti itu. Nah, keadaan dalamnya Nabi itu dapat dilakukan ada 2 bentuk gitu ya. Yang pertama gitu ya, Nabi mengetahui bahwa perbuatan itu pernah dibenci dan dilarang oleh Nabi. Dan yang kedua itu adalah Nabi belum pernah melarang perbuatan itu sebelumnya dan tidak diketahui pula haramnya, seperti itu. Jadi baik, hadis itu terbagi 3 ya, ada qauliyah, ada fi'liyah, dan juga ada takriyah, seperti itu. Semoga kalian semua mengerti apa itu hadis dan apa pembagian dari hadis qauliyah, fi'liyah, dan takriyah. Mungkin dari materi saya sampai di situ saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Takririyah. Baik, terima kasih banyak Saudara Muhammad Fadli Mubarok. Nah, buat selanjutnya kita masih ada pemateri kedua, yaitu Teh Alifia. Nah, di sini dia akan membawakan materi mengenai perbedaan Al-Quran dan hadis. Simak baik-baik ya. Al-Quran dan hadis ini itu yang pertama ada Spidol. Takririyah. Buat apa buat diskonnya? Udah ada bisa. Nah, yang pertama itu kan berdasarkan pengertian. Tadi udah dijelaskan kan sama Abang Fadli bahwa dari hadis itu sendiri yaitu hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang disebut juga pengakuan. Kan kita udah tahu tuh ya, kalau Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah SWT, yang dari malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu tersebut. Jadi perbedaan hadis dan Al-Quran itu yang pertama berdasarkan pengertian itu, kalau hadis itu berupa hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perbuatan dan perkataan. Nah, sedangkan Al-Quran itu merupakan Wahyu. Wahyu. firman dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya. Terus yang kedua berdasarkan kemukjizatan. Kalau Al-Quran kan tadi udah itu ya, bahwa kita tahu Al-Quran itu sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, sedangkan hadis itu sudah kita ketahui bahwa hadis itu bukan termasuk mukjizat. Cepat paham ya? Minimal 30. Nah, yang ketiga ini
berdasarkan nilai bacaan. Kalau berdasarkan nilai bacaan ini, kalau hadis itu kan dari Al-Quran dulu deh. Nah, kalau Al-Quran ini tuh kan bisa dibaca ketika kita sholat, malah wajib gitu. Contohnya seperti surat Al-Fatihah. Nah, setiap sholat kan kita wajib gitu ya baca surat Al-Fatihah. Kalau nggak itu berarti tidak sah itu sholatnya ya. Nah, sedangkan hadis ini malah tidak boleh dibaca ketika kita sedang sholat. Nah ya seperti itu ya kalau misalnya dari berdasarkan nilai bacaan. Yang keempat yaitu berdasarkan fungsi. Yang sudah kita ketahui kalau Al-Quran itu sebagai pedoman dan petunjuk untuk manusia. Dan yang kedua sebagai pembenar dan penyempurnaan kitab-kitab terdahulu. Yang ketiga salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat sebagai pembimbing bagi manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan. Nah kalau misalnya yang hadis itu untuk menguatkan maksud dari wahyu dalam Al-Quran atau bayat takrir. Jadi hadis itu sebagai pelengkap dari Al-Quran gitu ya. Misalnya ada sesuatu yang kurang dimengerti di Al-Quran bisa dilengkapi di hadisnya gitu. Ki. Dulu 15 menit ya. Yang kelima itu berdasarkan kepastian. Kalau Al-Quran itu bersifatnya mutlak gitu ya, karena dinuklilkan secara mutawatir. Nah kalau misalnya hadis itu kepastiannya itu tidaklah mutlak, karena ada perawi-perawinya gitu ya. Setiap pada angkatannya ada sanad-sanadnya juga seperti itu. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak ya Mbak. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Tanta dapat kita pahami ya. Nah buat selanjutnya pemateri ketiga yaitu mengenai kedudukan hadis yang akan disampaikan oleh Kak Rizky. Silakan Kak Rizky. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih kepada TRC yang telah menyempatkan saya untuk memperkenalkan materi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kedudukan hadis. Nah, dalam kedudukannya, hadis ini sebagai penjelas. Tadi sudah dijelaskan oleh saudari Teh Alifia bahwa di Al-Quran itu, jika di Al-Quran itu ada sesuatu ayat yang kurang jelas, maka dilengkapi oleh hadis, gitu. Ngerti nggak? Paham nggak? Intinya seperti itu. Terus jumhur ulama juga berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran gitu. Jadi jika ulama mencari hukum entah itu permasalahan, entah itu tentang permasalahan puasa, hukum puasa atau apa, jika di Al-Quran itu tidak lengkap, maka dilengkapi dengan hadis gitu. Paham? Dilengkapi dengan hadis gitu. Biar yang tadinya di Al-Quran itu kurang jelas mungkin dilengkapi dengan
hadis biar jelas gitu, entah hukumnya apa, entah apa gitu. Nah, banyak juga ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasulullah. Ketaatan kepada Rasulullah sering dirangkaikan dengan keharusan mentaati Allah. Nah, hadis itu kan sesuatu kayak entah perbuatan, perkataan, atau tingkah lakunya Nabi SAW. Nah, hadis juga banyak ayatnya, kedudukan hadis juga banyak ayatnya dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Langsung saja artinya ya. Nah, artinya itu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Nah, otomatis kan ini kedudukan hadis gitu. Udah jelas kedudukan hadis gitu. Bahwa kedudukan hadis juga Al-Quran terus hadis gitu. Karena di sini kan harus mentaati Rasulullah. Nah, berarti kan harus mentaati Rasulullah kan, taati lakunya atau perbuatan atau apanya kan kita harus betul namanya mungkin sekian dari Akang ya. Mohon maaf jika ada banyak katanya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya ini dulu ya, moderatornya. Nah, tadi kan udah menjelaskan tentang kayak hadis, terus ada perbedaan Al-Quran dan hadis, dan juga kedudukan hadis dalam Al-Quran. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali, yaitu tentang materi selanjutnya, yakni tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu banyak ya. Nah, yang pertama itu ada menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan juga takrir. Yang kedua, yaitu menjaga keaslian Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan praktik-praktik Islam. Yang keempat, menjelaskan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal yang pertama seperti menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan dan menguraikan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, merinci apa yang ada dalam Al-Quran yang disebutkan secara garis besar. Yang keempat yaitu membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Dan yang terakhir yaitu memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran. Nah, salah satu hadis yang saya bacakan, dengerin aja ya, karena tadi kehapus. Nah, contoh hadis itu ada beberapa gitu ya kan. Hadis ini memiliki jumlah yang sangat banyak gitu. Nah, ia bisa kita temukan di beberapa kitab hadis gitu. Yang populer pada saat ini itu ada berjumlah 6, seperti kitab Sahih Bukhari yang disusun oleh Imam Bukhari, kitab Sahih Muslim yang disusun oleh Imam Muslim, kitab Sahih An-Nasai yang disusun oleh Imam Nasai, kitab Sunan Abu Daud yang disusun oleh Imam Abu Daud, kitab Sunan At-Tirmizi yang disusun oleh Imam At-Tirmizi, dan juga kitab Sunan Ibnu Majah yang disusun oleh Imam Ibnu Majah. Nah, salah satu contoh hadis lengkap dengan sanad dan matanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakri ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraibin qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'masin an Umar bin Umairah an Abdi Rahman ibn Yazid an Abdullah qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaral syabab man istata'a minkum bara'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati'u fa alaihi bisawm wa fa innahu lahu wijah. Yang artinya, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Syaibah dan Abu Quraib, mereka berdua berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Masyaih, dari Umar bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah. Ia berkata, Rasulullah SAW telah berkata kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena dengan
menikah itu lebih menundukkan pandangan dan melindungi farji atau aurat vital. Barang siapa belum mampu untuk melakukannya nikah, hendaknya ia berpuasa karena ia merupakan penekan hawa nafsu baginya. Nah, itu dia salah satu contoh hadis beserta sanad dan matanya. Mungkin itu dia pengertian dari hadis, terus kedudukan hadis, perbedaan Al-Quran dan hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran dan juga contohnya. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam meminta maaf apabila dalam pemateri atau materi ini ada salah ataupun kurang. Intinya kami minta maaf. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing. Nah, alhamdulillah untuk materi demi materi telah diperjelas, telah disusun oleh dari kelompok kita. Nah, sebelum mengakhiri, kami dari pemateri akan memberi ada yang bertanya atau tidak. Kami buka sesi pertanyaan. 1 ataupun 2. Yang mau bertanya silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kita tutup saja untuk pertemuan pada kali ini dari kelompok